Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman kepada kalian tentang bagaimana cara saya memanfaatkan kembali XL405 ini yang sudah pecah ya kemarin. Kalian pasti sudah tahu, kalian bagi yang sudah menonton video saya. Ini akan kita manfaatkan kembali untuk mengambil kontrol current-nya. Saya ingat bahwa saya mempunyai DC step down yang lain dengan IC yang sama. Sekarang saya bongkar terlebih dahulu. Ya, beginilah penampakannya. IC-nya telah saya lepas dan dioda serta L-nya itu juga saya lepas. Ya, inilah dia XL4015 yang tidak mempunyai fitur current ya, kontrol current. Kalau kita buka skematiknya XL4056 yang ada kontrol currentnya seperti inilah ya. Ini bagian adalah blok IC yang pecah kemarin itu. Kemudian untuk kontrol currentnya dia terdapat di IC LM358. Nah, di sini dia. Ini berfungsi sebagai kontrol current dari XL4015. Kemudian kalau kita lihat skematik XL405 yang tidak mempunyai constant current, ia hanya mempunyai IC XL4015 saja. Ya, seperti yang kita lihat, dia tidak mempunyai IC LM358. Kemudian hal yang paling terpenting adalah kita harus mengetahui pin feedback dari XL4015 ini. Yang mana blok LM358 ini outputnya itu dari nomor 1 akan kita tembakkan ke pin nomor 2 dari XL4015 yang ada di ini. Kalian bisa lihat di pin 2 ya. Ini adalah resistor dividernya. Kemudian ini adalah resistor divider juga dari XL405 yang punya fitur current ya. Nah, sampai di situ kita akan menembaknya dari output LM358 ke pin feedback. Terasa lebih jelas ya perbedaannya kan? Oke. Saya harus menyolder dari pin 2 dari IC ini, dari XL405. Kemudian diodanya saya lepas ya. Ini dioda dari bawaan yang XL405 yang pecah itu saya lepas. Kemudian ada beberapa komponen lain lagi yang saya lepas, seperti L-nya juga sudah saya lepas tuh, yang 40 microhenry itu saya lepas juga agar outputnya tidak lagi terpengaruh lah ya. Itu kalau menurut saya. Di situ posisi komponennya kawan. Kemudian untuk potensiometer untuk adjust current, constant current itu untuk limit current itu harus kita pasang kembali di XL405 yang pecah itu. Itu berfungsi untuk mengatur dari LM358 nanti untuk memberikan umpan feedback ke XL405. Oke, sekarang sudah selesai. Kemudian saya harus melepas dari potensiometer dari XL405 ini, yang satunya yang tidak mempunyai fitur kontrol current. Oke, kita lepas saja karena kita akan menggunakannya sebagai mengganti XL4015 yang pecah tadi. Ini agar mudah juga kita mengontrol voltasenya. Oke, sekarang saya akan coba menghubungkan pin 2 dari XL4015 yang warna biru menuju pin feedback ya dari LM358 outputnya itu. Ini lebih mudahnya kita langsung tambahkan saja ke IC-nya, ke pin 2 dari XL4015 yang berada di pin 2 yang menuju resistor divider itu. Langsung kita tembakkan ke situ. Oke, disinilah dia posisinya ya kawan. Kemudian untuk input dan itu masih satu ya antara XL405 yang warna biru dan warna merah. Kemudian untuk outputnya plus tetap, dan output minnya tidak menggunakan itu tapi dari bawah dia XL4015 yang warna merah. Kemudian untuk resistor pembanding sunnya itu ya, saya pecah juga kemarin. Saya coba ganti dengan bekas voltmeter digital. Akurat apa enggak saya juga belum pasti ya, karena untuk mencari resistor 0,05 itu susah. Kemudian
Beginilah saya instalasi kembali ya, instalasi IC 7805 untuk menghidupkan voltmeter digital. Sekarang kita tes, saya menggunakan power supply bawaan ini yang tegangan inputnya 17 volt ya. Kemudian saya coba berikan tegangan input kepada modul baru ini. Modul kanibal bro, terbaca di 10,5. Sekarang coba kita adjust variabel dulu tegangannya. Apakah akan ya sepertinya sih oke lah, menurun dengan baik ya, dia tegangannya sampai di tegang berapa, 1,1 1,2 lah sepertinya. Oke, saya coba naikkan kembali tegangannya sampai di tegangan berapa, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17, 17,4 katanya. Ya, 17-an, 17 per 16, sekitar. Oke, sekarang akan saya tes currentnya terlebih dahulu dengan memberikan colokan output seperti ini. Oke, seperti currentnya sih berjalan. Sekarang kita tes, saya akan mencobanya dengan tes lampu pijar saja. Oke. Berapa? Di 2 ampere 300. Sekarang saya coba turunkan currentnya. Oke, sepertinya berjalan dengan baik ya. Saya coba adjust. Dan trik seperti ini berhasil ya. Dan poin yang paling penting adalah coba kita rangkai skematik LM358 ya. Kemudian kita tembakkan ke pin feedback. Sepertinya kontrol current LM358 dari XL4015 ini bagus bro. Nanti akan saya coba. Oke, tegangannya masih tetap di 12 volt walaupun currentnya saya tutup. Oke, sekarang kita tes sekali lagi ya. Oke, saya naikkan dulu tegangannya. Buka kembali ya. Buka currentnya terlebih dahulu. Di berapa ampere dia? 2000, di 2 ampere 500-an ya, di tegangan 14 volt. Saya turunkan kembali untuk menguji dari XL4015 ini. Ya. Saya kalibrasi kembali ya untuk mendapatkan memang berfungsi tidak baik, tidak ada berfungsinya. Saya set dulu, saya paskan di 12 volt. Oke. Setelah pas di 12 volt, saya beri dia tegangan. Oke, terbaca di 1 berapa ampere. Saya buka kembali, saya pulkan dulu currentnya. 11,8. Oke, saya buka tutup 11,9 ya. Oke, masih di 11,8. Di arus 2 ampere 200. Sekarang coba saya turunkan kembali. Oke, currentnya oke, saya tutup ya. Saya tutup sampai currentnya berapa, 0, berapa itu. Oke, masih tetap di 12 volt kan. Ini berjalan dengan baik masih. Alhamdulillah, power supply, insya Allah power supply racun rumput saya kembali bekerja. Kemudian untuk status lampu LED yang tunggal itu satu di XL405 yang pecah itu kan, ada lampu yang tunggal, kita tutup currentnya saja pun dia hidup tuh. Kalau dia ada menerima beban ya, maksudnya seperti itu. Kalau untuk lampu yang kiri dan kanan yang paling bawah itu yang ada 2 lampu LED itu sebagai status pengisian kontrol current voltage. Seperti itu dia. Kalau lampu yang di bawah yang satu itu kalau tidak ada beban dia akan mati. Demikian ya. Demikianlah konten kita kawan pada hari ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita, untuk saya semua. Salam sehat untuk kalian. Saya Yuris Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.